terima kasih Mbak Nana. Sebagai ilustrasi perjalanan saya ke istana, masih ramai jalanan Pak, seperti kota normal saja, tidak ada pembatasan? Bukan hanya Mbak Nana juga. Saya juga tadi baru pulang dari pasar, beli sayur kol, ikan pindang. Jadi saya melihat bahwa masih terdapat begitu banyak orang-orang yang lalu lalang ya. Tapi mereka juga tetap menggunakan masker. Dari peraturan PSBB ini sebenarnya harus dijalani. Tapi ya karena masih begitu banyak orang yang lalu lalang, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah memang akan ada instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan PSBB ini akan bisa efektif? Ya, begini Mbak Nana. Saya juga sebenarnya berpikir bahwa percuma kita mengadakan begitu banyak aparat-aparat, instrumen-instrumen lain untuk mengamankan atau untuk mencegah penyebaran COVID ini. Kalau dari masyarakat sendiri tidak mengindahkan peraturan, ya sama saja. Walaupun saya menyuruh aparat militer, Polri, dan semua aparat desa sampai ke Hansip untuk menangani ini, dan masyarakat sendiri tetap keras kepala batu begitu, ya sama saja. Ini tidak akan cepat selesai begitu. Keluar kemungkinan terkena corona, tetap di dalam, tidak bisa mencari penghasilan sehingga tidak bisa makan. Itu memang menjadi pilihan-pilihan yang begitu sulit sebenarnya. Apalagi kalau misalnya contohnya saya punya martabak Karisman. Ya terpaksa saya harus tutup karena saya takut apabila martabak ini tetap dibuka itu akan mengancam kesehatan saya. Tetapi di sisi lain, ketika saya menutup restoran saya, itu akan berdampak pula pada isi dompet. Ya sampai sekarang saja saya masih menyimpan beberapa receh-receh di bawah 100 rupiah, 200 rupiah. Memang itu bisa juga dikatakan sebagai buah si malakama, atau ada dalam lagu tuh, maju kena, mundur kena. Ya mending kena sekalian saja. Tapi untuk buka juga saya tetap mikirkan soal kesehatan saya begitu. Saya rasa ketika masyarakat itu disiplin mengikuti anjuran dari peraturan pemerintah, itu sangat efektif sebenarnya, tanpa kita harus mengeluarkan dana atau anggaran negara yang begitu besar. Apakah budget negara, anggaran negara kita cukup untuk menjamin kebutuhan hidup penduduk, Pak Jokowi? Kalau bicara soal budget negara, saya rasa negara juga tidak akan mampu untuk membiayai hidup semua masyarakat Indonesia ya. Apalagi dengan jumlah penduduk yang 260 jutaan jiwa. Nah, di sini saya mungkin ya sekali lagi menekankan supaya masyarakat ya mengindahkan saja aturan disiplin di rumah saja. Kalau memang tidak terlalu penting-penting amat keluar ya di rumah. Dan kalau misalnya ada yang keluar, ya mending memakai APD, alat pelindung diri, supaya lebih aman ya. Karena kalau misalnya pemerintah memberikan uang kepada 260 jutaan jiwa, saya yakin Pak, tidak akan sampai 2 tahun. Tahun ini kita bangkrut, kita pinjam lagi uang ke Bank Indonesia. Mau tidak? Makanya ikut aturan. Tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratisan dari pemerintah. Bagaimana Bapak? Ya kalau misalnya soal karantina, saya berpikir bahwa ya itu lebih ke sifatnya yang pembatasan sosial sih, itu supaya masyarakat tetap menjaga jarak dan masyarakat juga tidak terlalu kemana-mana. Ya di rumah saja, itu maksudnya karantina wilayah. Begini Mbak Nana, berkali-kali saya bilang ya, saya sampaikan bahwa apabila masyarakat sudah disiplin mengikuti aturan, pasti tidak akan sebesar apa begitu buruknya kasus ini. Ya kita bisa menangani itu sebenarnya dengan cepat ketika masyarakat disiplin. Pokoknya kata disiplin itu penting sekali, itu disiplin di rumah saja, tidak perlu kemana-mana kalau tidak berkepentingan di luar. Saya capek sekali dengan kalian. Untuk beberapa informasinya nanti Mbak Nana tinggal ke kos saja atau ke rumah saja untuk tanya saya lebih lanjut. Oke? Selamat siang.